Di kegelapan malam, seorang lelaki berselindung memasuki rumah. Dilihatnya seseorang yang sedang tidur. Sekejap, pukulan bertubi-tubi diayunkan, ironis dan keji. Korban meregang nyawa. Pelaku langsung kabur lewat jendela. Warga langsung melaporkan kejadian kepada polisi. Polisi yang datang kemudian melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Lalu, apa latar kejadiannya? Sepasang suami istri, Okta dan Naila, puluhan tahun telah menjalani hidup bersama. Mereka tinggal di desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang. Alhamdulillah, enak banget Bu. Masakannya kayak makan di restoran aja. Ih, Bapak bisa aja. Bu, nggak terasa. Usia pernikahan kita sudah 22 tahun. Semoga pernikahan kita Bu bisa langgeng ya Bu ya. Amin, amin Pak. Okta memiliki usaha penggilingan padi. Ia terbilang sukses di kampungnya di Karawang, Jawa Barat. Mbak Tuti, pegangnya kuat ya. Iya Pak. Bapak cuma ngingetin, kerja itu harus hati-hati. Siap Pak. Siap. Lanjutin. Alhamdulillah. Punya karyawan pada semangat kerjanya. Bisa aja Pak Bos. Ayo dilanjut kerjanya ya. Iya Bos. Ketika musim panen tiba, Aldo terpaksa menjual kepada Okta walau harganya sedikit di bawah harga pasaran. Kedatangan Aldo tidak hanya jual hasil panen kepada Okta. Keinginan lainnya, Aldo mau pinjam uang dengan alasan untuk mengembangkan usaha. Ayo duduk Mas Aldo. Iya Pak. Ada apa Aldo? Iya Pak. Jadi saya pengen nawarin gabah saya Pak ke Pak Okta. Ya udah, panen gabah kamu saya tampung. Ada berapa semuanya? Kira-kira ada 5 kuintal Pak. 5 kuintal? Iya Pak. Besok kamu antar ke gudang saya ya. Iya Pak ya. Terus bagaimana harganya Pak? 1 kilo saya hargain 4.000. Loh, kok cuma 4.000 Pak? Kan biasanya 1 kilo gabah 4.900 Pak. Kalau saya beli 1 kilo 4.900, saya nggak dapat untung. Jadi, kamu mau apa enggak? Ya sudah Pak. Ada Mas Aldo. Iya Bu. Silakan diminum tehnya ya. Iya. Makasih Bu ya. Sama-sama. Pak, Ya, dulu, Pak. minum. Oh ya Pak Okta, sekalian juga saya datang ke sini pengen minta tolong sama Pak Okta. Ada apa? Siapa tahu saya bisa bantu. Saya pengen pinjam uang Pak, buat ngembangin usaha saya biar lebih besar kayak Pak Okta. Kira-kira kamu mau butuh uang berapa? 20 juta Pak. Tapi nanti saya bayarnya nyicil ya Pak. Tapi kalau 20 juta, Bapak nggak sanggup. Tapi kalau 16 juta, gimana? Ya sudah Pak, nggak apa-apa Pak. Besok uangnya saya transfer, sekalian uang panen gabah kamu. Alhamdulillah. Istrinya itu sebenarnya kasarnya ibu rumah tangga gitu, cuman dia suaminya ini si korban itu sebagai bisa dibilang tuh bos gabah gitulah, pengepul gabah dari para petani gitu.
Pak, gimana coba ibu mau masak? Itu kompornya ngadat lagi. Ayo benerin. Ya udah, Bapak coba ya. Udah ya. Tuh kan, nggak bisa nyala kan? Gimana coba ibu mau masak? Udah beli yang baru aja deh. Beli kompor gas baru. Nggak usah beli. Udah terserah Bapak deh ah. Ngeyel. Ada riak dalam kehidupan rumah tangga Okta dan Naila. Mulanya tak menjadi masalah, namun seiringnya pertengkaran tak bisa terelakkan. Beresin baju kok sambil cemberut, Bu? Ini loh daster kesayangan ibu semuanya sobek. Beliin ke yang baru. Kan masih bisa dibenerin, Bu. Masih bisa dibawa ke tukang jahit. Okta yang sukses menjalani usaha ternyata gagal membahagiakan istrinya. Naila lalu meradang. Ia merasa suaminya terlalu berhitung dalam urusan uang. Kalau masih bisa dibenerin, ya dibenerin. Nggak usah beli baru. Pak, Bapak ini kan juragan beras, ya kan? Masa ibu minta beliin baru nggak pernah dikasih? Perhitungan banget sih sama istri. Heran deh. Bukan bawa perhitungan, Bu. Ibu apa nggak bahagia sama Bapak? Enggak, Pak. Soalnya sekarang Bapak udah nggak jujur sama ibu. Sekarang gini aja deh, Pak. Kita pisah. Bapak tidur di mana aja terserah. Pisah? Ya. Ya udah. Kalau maunya Ibu pisah, ya pisah. Ya udah. Akankah hubungan mereka semakin memburuk atau malah menjadi lebih baik? Tetaplah diwaspada. Permisi. Pak Okta. Permisi. Ya. Mas Aldo. Ibu, Pak Oktanya ada, Bu. Pak Okta lagi pergi, Mas, dari tadi. Saya juga nggak tahu pergi kemana. Ibu lagi ada masalah sama Pak Okta. Jadi sekarang itu Pak Okta udah nggak perhatian lagi sama saya. Nggak mungkin, Bu. Biasa juga kan Pak Okta selalu memberikan perhatian sama Ibu. Kalau sama saya, mana ada dia perhatian. Aduh, Yang ada alasan aja terus. Yang sibuk lah, yang apalah. saya jadi nggak enak loh, Bu, ngomong kayak gini, Bu. Maaf, Bu, ya. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau Mas Aldo udah nikah, jangan kayak gitu ya. Kasihan istrinya. Lagian, Bu, kalau calon istri saya secantik Ibu, saya bakal merhatiin terus tiap hari. Ketika Naila gundah gulana tersebab pertengkarannya dengan suami yang tak disangka, muncul Aldo. Mas Aldo baik juga ya. Bisa diajak ngobrol. Jadi nyaman saya sama dia. Naila sumringah ketika Aldo mencoba memberi perhatian padanya. Mas, Mbak, istirahat dulu yuk. Nih saya bawain cemilan. Mas Aldo. Iya, Bu. Yuk. Iya, Bu. Ini loh, aku bawain cemilan spesial buat Mas Aldo. Aku jadi nggak enak hati loh sama Ibu. Gak apa-apa. Oh ya Mas, Ya. makasih ya. Kemarin udah mau temenin aku ngobrol. Aku jadi ngerasa tenang dan nyaman. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Perhatian dari Aldo disambut tangan terbuka oleh Naila. Hubungan mereka kemudian semakin dekat karena keduanya saling jatuh hati. Siang, Pak Bos. Siang. Ada apa, Kang? Tadi saya perhatiin Bu Naila sama Kang Aldo teh perhatian banget. Sepandai-pandainya Naila dan Aldo menyimpan hubungan gelap,
Gelagatnya tercium juga. Kecurigaan datang karena ulah kemesraan keduanya. Bisik-bisik karyawan bisa bikin runyam keadaan. Omongan bisa setajam belati jika salah ditanggapi. Permisi Bu Bos. Bu Bos teh pacaran ya sama Kang Aldo. Tolong jaga rahasia saya ya. Jangan sampai yang lain ada yang tahu kalau saya lagi dekat sama Mas Aldo. Iya Bu Bos, tenang aja. Ya udah kalau gitu saya permisi ya. Bu, kamu punya hubungan spesial dengan si Aldo ya? Enggak, Pak. Saya nggak punya hubungan apa-apa sama Mas Aldo. Lagian Bapak kenapa bisa ngomong kayak gitu? Bapak curiga, Bu. Tapi awas. Kalau ternyata itu benar, Ibu ada hubungan spesial dengan si Aldo. Tunggu saja. Ketika sudah tidak ada lagi ada saling percaya, maka mudah timbul curiga. Begitu yang terjadi pada Naila dan Okta. Mas, gimana dong? Sekarang Pak Okta udah curiga sama hubungan kita. Naila kadung takut karena gertakan suami. Lalu ia ceritakan semuanya kepada Aldo. Aldo justru tidak ingin ambil pusing. Bahkan ia mengajak Naila untuk menikah saja dengannya. Yaudah, kita nikah aja. Nikah sama kamu. Terus gimana sama Pak Okta? Aku takut, Mas. Udahlah, nanti urusan itu biar aku yang urus. Yang penting kamu nikah sama aku dan kamu bantu urusan semua ini. Aldo lalu menawarkan sebuah penyelesaian kepada Naila. Apa yang ada di kepala Aldo? Ya udah, sekarang kamu jangan panik lagi. Ada aku. Makasih ya. Aldo yang punya jalinan tertutup dengan Naila, tapi masih bekerja sama dengan Okta, suami Naila. Lain hari, Aldo justru ingin meminjam uang lagi kepada Okta. Saya datang ke sini pengen pinjam uang kembali untuk modal usaha. Pinjam uang? Satu utang kamu saja belum lunas. Saya nggak bisa bantu. Tapi Pak, Saya mau tanya. Apa benar kamu berhubungan dengan istri saya? Di saat yang bersamaan, Okta bertanya kepada Aldo perihal hubungan dirinya dengan Naila, istrinya. saya nggak pernah punya hubungan sama istri Bapak. Awas kamu. Kamu jangan macam-macam sama saya. Sekarang, kamu keluar! Aldo yang kesal karena tak dapat pinjaman semakin meledak emosi. Lantaran hubungan gelapnya sudah dicurigai. Udah saatnya aku bertindak. Pak Okta udah mengetahui hubungan aku sama istrinya. Gak bisa dibiarin. Lalu Aldo atur siasat ingin membunuh Okta. Halo? Oh, nah. Ini aku sudah di pintu belakang. Coba, kamu cek. Okta sudah tidur belum? Ya udah sebentar ya. Aku cek dulu ke kamar. Ya. Suami aku masih bangun, belum tidur. Apa? Dia belum tidur? Gagal lagi rencana aku. Sudah. Aku pulang dulu. Nanti kita atur waktu ke depan. Udah, kamu hati-hati ya. Upaya pembunuhan terhadap Okta gagal karena ternyata Okta masih belum tidur.
Kalau dia sih bilangnya udah nggak ada kecocokan antara dia sama suaminya, dan si istri tuh ngerasa kalau si suami itu udah nggak sayang lagi sama dia, kurang perhatian lah gitu. Nah sedangkan masuk nih si selingkuhannya ini yang merupakan anak buah dari si suaminya juga gitu. Apa yang akan dilakukan Aldo yang sudah mendapat restu menghabisi suami Naila? Lalu bagaimana mereka menyusun rencananya yang kedua? Saksikan Waspada setelah jeda. Naila dan Aldo memiliki hubungan gelap setahun lamanya. Aldo niat menikahi Naila tapi terganjal dengan masih adanya Okta. Lalu Aldo makin murka gegara tidak dipinjamkan uang oleh Okta. Halo Mas. Aku kesel banget sama Pak Okta. Aku bakal buat perhitungan sama dia. Iya Mas, tapi gimana caranya Mas? Gini, kalau kamu dengar ketukan 3 kali jendela, kamu langsung buka pintu belakang. Nanti aku bakal masuk dan langsung habisin dia. Iya Mas, nanti aku bukain buat kamu ya. Ya. Sakit hati makin menusuk Aldo. Niat membunuh sudah matang. Pada percobaan pertama gagal. Lalu Aldo dan Naila atur siasat lagi untuk percobaan kedua kalinya. Mana dia? Gimana dia? Aldo bersama Naila merancang skenario pembunuhan kepada Okta. Inilah yang terjadi ketika rencana keji dijalankan. Usai membunuh Okta, Aldo melarikan diri. Naila lalu berpura-pura minta pertolongan kepada warga. Tolong! Ya Allah, ada apa Bu? Suami saya Mas ada yang bunuh. Ya Allah. Ayo Mas cepetan Mas, tolong Mas. Ayo kita lihat. Itu Mas. Astagfirullahaladzim. Saya juga nggak tahu Mas. Tahu suami saya udah begitu. Bang, telepon polisi Bang. Iya, sebentar. Halo? Kantor polisi? Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Bagaimana kejadiannya, Bu? Tadi saya lagi tidur Pak. Terus saya dengar ada suara. Pas saya keluar, suami saya udah tergeletak kayak gitu Pak. Ibu, bisa ikut kami ke kantor? Selanjutnya Naila dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Berdasarkan dari hasil olah TKP, ternyata barang-barang yang ada di rumah Ibu tidak ada satupun yang hilang. Dan berdasarkan dari pemeriksaan HP milik Ibu, ternyata sebelumnya Ibu sempat menerima telepon dari seseorang. Benar begitu? Siapa namanya? Iya Pak, saya tadi terima telepon dari Aldo. Aldo itu siapa? Apakah kalian berdua yang merencanakan semua ini? Iya Pak, Aldo itu pacar saya. Kita berdua yang ngerencanain. Karena kita berdua mau nikah kalau suami saya sudah meninggal. Dari hasil pemeriksaan serta penyelidikan lebih dalam, polisi kemudian menetapkan Naila sebagai pelaku yang turut serta membunuh suaminya bersama dengan Aldo kekasih gelapnya. Bawa dia ke ruang tahanan.
Setelah itu kita akan melakukan penangkapan terhadap saudara Aldo. Siap, Dan. Berkat informasi dan pengakuan Naila, polisi langsung bergerak mencari keberadaan Aldo. Udah malam, belum pulang, Mas? Belum, Pak. Lagian, kopinya juga baru jadi. Kan sayang kalau tidak diminum. Masnya siapa namanya, Mas? Nama saya Aldo. Aldo ya? Oke. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menciduk Aldo ketika sedang duduk santai di sebuah warung kopi. Anda akan ditahan atas dugaan pembunuhan terhadap Pak Okta. Pak, sebentar, Pak. Sudah, jangan banyak bicara. Pak. Nanti saja jelaskan semuanya di kantor. Ini apa-apaan, Pak? Udah, yuk. Bawa kita. Pak, bentar, Pak. Ikut. Pak. Ayo, jalan. Muhammad Ota, seorang juragan beras, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di rumahnya di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Saat itu istri korban, N, meminta pertolongan warga. Warga yang datang kemudian melaporkan kepada polisi. Tak lama, polisi pun ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kami dalami. Kemudian istri korban ini mengakui bahwa yang membunuh adalah laki-laki inisial AN, di mana antara istri korban dan AN ini memiliki hubungan khusus. Hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa pelakunya adalah istrinya N dan pacar gelapnya AN. Motifnya adalah asmara dan sakit hati. Motifnya karena ada sakit hati dan saya punya rencana untuk menikah. Sakit hati karena? Ya masalah uang itu.